Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilan Hanafi dari kelas 4C PGMI dengan NIM 2110520889. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul pecahan dan operasinya. Pengertian pecahan. Pecahan adalah bilangan rasional yang ditulis dalam bentuk A per B. Dengan ketentuan A merupakan pembilang dan B merupakan penyebut. Sebagai penyebut, syarat yang harus dipenuhi B adalah B sama dengan 0, artinya nilai B tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya ada macam-macam pecahan. Yang pertama yaitu pecahan sejati atau pecahan murni. Pecahan sejati atau murni merupakan bentuk yang paling sederhana. Artinya, bilangan ini tidak bisa disederhanakan lagi menjadi bilangan yang lebih kecil. Contohnya adalah 2 per 3, 1 per 5, 7 per 8, dan seterusnya. Yang kedua ada pecahan campuran. Disebut campuran karena terdiri dari bilangan pecah dan utuh. Contohnya adalah 2, 3 per 5, 4, 1 per 7, 8, 7 per 9, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu pecahan desimal. Disebut desimal karena penyebutnya berupa bilangan 10, 100, 1000, dan seterusnya. Contohnya adalah 1 per 10, 3 per 10, 4 per 100, dan seterusnya. Yang keempat yaitu ada pecahan senilai. Disebut senilai karena memiliki nilai akhir atau hasil pembagian yang sama. Contohnya adalah 6 per 10 sama dengan 3 per 5, 4 per 8 sama dengan 1 seper 2, 4 per 6 sama dengan 2 per 3, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir yaitu ada pecahan senama. Disebut senama karena memiliki penyebut yang sama. Contohnya adalah 1 seper 7, 3 seper 7, 4 seper 7, dan seterusnya. Pembahasan selanjutnya yaitu operasi bilangan pecahan. Dalam operasi bilangan pecahan terdapat aturan yang perlu diperhatikan yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang pertama yaitu ada penjumlahan pecahan. Secara umum, penjumlahan pecahan dibagi menjadi dua, yaitu penjumlahan dengan penyebut sama dan penjumlahan dengan penyebut berbeda. Bagian A yaitu penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Untuk bilangan yang penyebutnya sama, caranya cukup mudah, yaitu dengan menjumlahkan pembilangan saja. Berikut ini contohnya. Penjumlahan antara 1 seper 8 dan 9 seper 8 adalah 1 seper 8 tambah 9 seper 8 sama 10 per 8. B. Penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda. Hasil penjumlahan antara bilangan berpenyebut berbeda tentu lebih rumit daripada berpenyebut sama, yaitu dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Yang kedua, pengurangan pecahan. Pada prinsipnya, pengurangan pecahan sama dengan penjumlahan. Secara umum, pengurangan dibagi menjadi dua, yaitu pengurangan bilangan berpenyebut sama dan berpenyebut berbeda. Pengurangan pecahan berpenyebut sama. Pengurangan ini cukup mudah karena hanya perlu mengurangkan pembilangnya saja. Berikut ini contohnya. 5 per 3 kurang 1 seper 3 sama dengan 4 per 3. Pengurangan pecahan berpenyebut berbeda. Untuk mengurangkan bilangan yang penyebutnya berbeda, langkahnya sama persis dengan penjumlahan, yaitu dengan mencari KPK antara dua atau lebih penyebut. Berikut ini contohnya.
3/4 kurang 3/5 sama dengan 15 kurang 12/20 sama dengan 3/20. Yang ketiga yaitu perkalian pecahan. Perkalian pecahan termasuk operasi bilangan paling mudah jika dibandingkan dua operasi sebelumnya, yaitu cukup mengalihkan pembilang dengan pembilang serta penyebut dengan penyebut. Berikut ini contohnya. 5/7 kali 1/6 sama dengan 5 kali 1/7 kali 6 sama dengan 5/42. Yang keempat yaitu pembagian pecahan. Langkah pembagian pecahan tidak sama dengan perkalian. Jika pada perkalian kamu bisa langsung mengalihkan pembilang dengan pembilang serta penyebut dengan penyebut, pada pembagian pertama kamu harus mengubahnya menjadi perkalian terlebih dahulu dengan syarat pembilang dibalik menjadi penyebut dan sebaliknya. Berikut ini contohnya. 6/9 dibahagi 3/5 sama dengan 6/9 kali 5/3 sama dengan 6 kali 5/9 kali 3 sama dengan 30/27. Kemudian ada contoh soal. Denny memiliki satu kardus mie yang berisi 40 buah. 1/4 dari mie dalam kardus tersebut diberikan pada neneknya. Berapakah sisa mie Denny di dalam kardus? Jawabannya yaitu pertama, kamu harus menentukan banyaknya mie yang diberikan pada nenek. 1/4 jika dinyatakan secara matematis menjadi 1/4 banyaknya mie yang diberikan pada nenek adalah 1/4 kali 40 sama dengan 10 buah. Dengan demikian sisa mie Denny di dalam kardus adalah 40 kurang 10 sama dengan 30 buah. Baik, itulah penjelasan materi tentang pecahan dan operasinya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.